warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas materi tentang efek Doppler dan pemuaian waktu. Efek Doppler merupakan suatu kejadian di mana frekuensi gelombang dari suatu sumber yang diterima oleh detektor mengalami perubahan akibat perubahan posisi atau pergerakan relatif detektor terhadap sumber gelombang atau sebaliknya. Efek ini diusulkan pertama kali oleh fisikawan Austria yang bernama Christian Doppler pada tahun 1842, di mana detektor akan menangkap frekuensi yang lebih tinggi apabila detektor bergerak relatif mendekat terhadap sumber, dan akan menangkap frekuensi yang lebih rendah apabila detektor bergerak relatif menjauh terhadap sumber. Nah, misalkan ada mobil pemadam kebakaran yang menyalakan sirenenya. Dalam efek Doppler, ini dinamakan sumber bunyi. Kemudian, di depannya ada orang yang mendengar suara sirene tersebut. Dalam efek Doppler, ini disebut pendengar. Nah, frekuensi yang didengar oleh orang tersebut tidak sama dengan frekuensi yang dikeluarkan oleh sirine mobil tersebut. Hal ini dikarenakan perubahan posisi, baik itu sumber bunyi maupun pendengarnya. Selanjutnya yaitu pemuaian atau dilatasi waktu. Dilatasi waktu adalah konsekuensi dari relativitas khusus, di mana dua pengamat yang bergerak relatif terhadap satu sama lain akan mengamati bahwa jam pengamat lain berdetak lebih lambat dari jamnya. Peristiwa ini bukanlah akibat dari kesalahan jam atau faktor teknis lainnya, tetapi merupakan sifat dasar dari pembengkokan ruang waktu yang dijelaskan dalam teori relativitas. Salah satu contoh adanya dilatasi waktu dirasakan oleh para astronot di dalam satelit ISS, karena satelit ISS mengorbit bumi pada kecepatan sekitar 27.580 km per jam dibandingkan dengan rotasi bumi yang berkisar sekitar 1.675 km per jam. Maka dilatasi waktu yang berdasarkan kecepatan atau percepatan akan berlaku. Perbedaan waktu yang dihasilkan adalah sekitar 0,014 detik lebih lambat di SS setiap 12 bulan di bumi berlaku. Ketika suatu benda mencapai kecepatan cahaya 299.792.458 meter per detik, maka benda tersebut tidak akan terpengaruh oleh waktu yang terus berlalu, yang menandakan bahwa waktu benar-benar berhenti terhadap waktu tersebut. Ketika percepatan meninggi, maka berat benda akan semakin besar. Akan tetapi, ketika benda tersebut semakin mendekati kecepatan cahaya, maka massanya yang semakin besar, di mana menandakan bahwa untuk menambah kecepatan dengan percepatan yang konstan membutuhkan banyak sekali energi, karena cahaya merupakan partikel yang tidak bermassa. Cahaya mampu menembus batas kecepatan cahaya tanpa harus menambah massanya. Secara singkat, ketika kita bisa pergi ke masa depan tanpa memakan waktu yang banyak terhadap kita, akan tetapi kita tidak bisa pergi ke masa lalu dikarenakan tidak ada satupun benda di alam semesta yang bisa melampaui kecepatan cahaya sejauh ini.